Yunani yang beranggotakan Zahra Salsabila, Naila Amanda, Jihan Nashwa, Muhammad Harun Rizko, Wan Kohalifah, Sandi Panca, Afra Mutiara. Yang bagian biografi akan dijelaskan oleh Tuan. Pertama, biografi. Arif Muhammad Alifasa lahir di Yunani 1769, meninggal di Mesir 1849. Ayahnya bernama Ibrahim Aga. Kenaikan pajak akan dijelaskan oleh Jihan. Ide pembaruan yang pertama yaitu ada kenaikan pajak. Langkah pertama yang ia ambil yaitu dengan cara mengamankan aliran pendapatan dengan cara menasionalisasi semua tanah di Mesir. Nah, cara ini tuh dilakukan agar ia dapat memegang semua hasil produksi tanah di sana. Yang kedua, dengan cara menaikkan pajak untuk petani yang sebelumnya mempunyai tanah di Mesir. Jadi bagi para petani yang tidak mampu membayar pajak, itu dapat disita tanahnya. Dan yang terakhir, sumber pendapatan yang lain yaitu dengan pajak baru atas wakaf. Mendirikan sekolah-sekolah. Salah satu sekolah yang dia berdirikan adalah Sekolah Kedokteran Perempuan pada tahun 1832. Sekolah militer, sekolah teknik, sekolah tabiban, dan sekolah penerjemah. Sekitar 300 pelajar Mesir diterbangkan ke Eropa untuk menempuh pendidikan, terutama di negara Prancis. Dan untuk kampanye militer disampaikan oleh Naila. Isolasi tentara baru dari lingkungannya ke barak-barak militer. Di tempat inilah para calon tentara diawasi dengan ketat dan diberi hukuman untuk mendisiplinkan mereka. Mereka diberi nomor untuk memastikan mereka melakukan tugasnya. Dan mereka dikerahkan untuk melakukan kampanye militer ke Arab, Sudan, Yunani, bertempur melawan pasukan Ottoman dan menaklukkan Suriah. Untuk menciptakan undang-undang disampaikan oleh Zahra. Jadi kebijakan atau ide pembaruan dari Alifasa selanjutnya adalah menciptakan undang-undang. Nah, pada tahun 1829 Alifasa ini mengesahkan undang-undang pertamanya dengan tujuan agar ia mendapatkan kekuasaan yang lebih kuat, juga untuk menguasai kendali atas rakyatnya. Dia juga memperbaiki peraturan alat bukti di pengadilan yang sebelumnya tidak pernah dipakai. Nah, dan yang terakhir menetapkan bahwa laporan otopsi dapat digunakan sebagai bukti penting dalam kasus hukum pidana. Untuk peninggalannya disampaikan oleh San. Peninggalan Alifasa, pembangunan sebuah terusan kuno yang menghubungkan Alexandria dengan Sungai Nil yang berpengaruh terhadap perekonomian di Mesir. Ya, tadi adalah penjelasan dari kami. Apakah ada pertanyaan? Apa isi undang-undang pertama yang dikeluarkan oleh Alifasa? Oke, akan kami simpan pertanyaannya. Aku. Udah aja. Aku enggak tadi. Aduh. Enggak tadi.
Izin menjawab pertanyaan dari Imam. Isi dari undang-undang yang dibuat oleh Alifasa adalah kurang lebih undang-undangnya itu berisi tentang peraturan alat bukti di pengadilan yang sebelumnya itu nggak pernah dipakai. Terus juga dia ini menetapkan kalau misalkan bukti otopsi ini boleh digunakan di sidang pidana. Oh, cukup. Gitu ya. Sudah sama. Baik. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang tugas kami, yaitu pelajaran SKI, yaitu tentang Jamaluddin Al-Afghani. Dan saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada Farisa, yang kedua Ocha, yang ketiga Gaby, yang keempat Aisyah, dan terakhir Safa. Jadi kami di sini akan membahas tentang dari profil dan ide-ide membangun serta konsep-konsepnya. Yang pertama, yang membacakan profilnya akan dibacakan oleh Gaby. Profil. Nama asli Jamaluddin Al-Afghani adalah Syed Muhammad bin Safdar Al-Husayn. Ia adalah putra dari Syed Safdar yang lahir pada 1838 dan wafat pada tahun 1867. Jamaluddin Al-Afghani masih keturunan Rasulullah SAW melalui Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tanah kelahiran Jamaluddin Al-Afghani adalah Asadabad, Afghanistan. Tetapi sebagai peneliti sejarah meyakinkan bahwa ia lahir di Asadabad. Irak Al-Afghani berpendapat bahwa kemunduran umat Islam disebabkan antara lain karena umat telah meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Ajaran Qada dan Qadar telah berubah menjadi ajaran fatalisme yang menjadikan umat menjadi statis. Lalu yang akan membacakan ide-ide yang pertama yaitu apa? Ide-ide dari tokoh Jamaluddin Al-Afghani, yaitu umat Islami. Umat Islamisme merupakan ide pembaruan Al-Afghani dalam bidang politik. Ide itu mengajarkan agar semua umat Islam seluruh dunia bersatu untuk membebaskan mereka dari perbudakan asing. Bersatu bukan berarti lemburnya kerajaan Islam menjadi satu, tapi mereka harus mempunyai satu pandangan hidup. Satu, menggerakkan rakyat untuk mengadakan revolusi. Lalu akan dilanjutkan oleh Ica. Satu, menggerakkan rakyat supaya mengadakan revolusi. Dalam pengalamannya melakukan kunjungan ke berbagai negara Islam, Jamaluddin melihat kenyataan bahwa dunia Islam didominasi oleh pemerintahan yang otokrasi dan absolut. Para penguasa dunia Islam menjalankan kekuasaannya sebagaimana kehendak mereka tanpa terikat pada konstitusi. Untuk membangun pemerintah yang bersih, maka rakyat harus mengadakan revolusi guna menentang kewenangan dengan penguasa mereka. Dua, memperbaiki. Lalu yang akan melanjutkannya adalah Ocha. Yang kedua ada memperbaiki akidah umat Islam. Jamaluddin berusaha memperbaiki akidah umat Islam yang telah terkontaminasi dengan mengembalikan mereka ke sistem kepercayaan atau yang disebut akidah Islam yang benar. Menurutnya, penyimpanan dari akidah Islam membuat umat tidak mampu menjadi manusia yang terhormat. Lalu yang akan menjelaskan konsep-konsep dari Jamaluddin ini adalah Aisyah.
konsep pembaruan. Jadi konsep pembaruan Al-Afghani itu ada 3. Yang pertama, musuh utama adalah penjajahan Barat yang merupakan kelanjutan dari perang salib. Dan yang kedua itu umat Islam harus menentang penjajahan di mana saja dan juga kapan saja. Dan yang ketiga itu untuk mencapai tujuan itu umat Islam harus bersatu atau pan-Islamisme. Jadi di sini kesimpulannya, Jamaluddin Al-Afghani ini terdapat ia menggunakan 3 ide ini. Yang pertama adalah pan-islamisasi, yaitu ia mengumpulkan seluruh umat Islam di dunia ini agar menjadi satu tujuan. Yang kedua yaitu menggerakkan rakyat supaya mengadakan revolusi, karena saat itu Jamaluddin itu melihat bahwa umat muslim ini didominasi oleh pemerintahan yang otoritasi dan absolut. Dan yang terakhir, dengan cara memperbaiki akidah umat Islam. Lalu kami di sini akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin tanyakan? Ya, tanya. Silakan. Contoh ajaran fatalisme yang menjadikan umat menjadi statis di zaman Jamaluddin itu apa? Contoh ajarannya, contoh ajaran fatalisme yang jadi umat di zaman Jamaluddin jadi statis itu apa? Apa? Islamisme Boleh nanya berapa? yang menjadikan umat menjadi statis di zaman Jamaluddin itu apa? Boleh nanya berapa? 2 ya? 1. Kedua berapa? 10. Ini siapa? Contoh aja dah. Apa sih? Apa tadi? Contoh ajaran fatalisme yang menjadikan umat menjadi statis di zaman Jamaluddin itu apa? Contoh ajaran fatalisme. Contoh ajaran fatalisme. Ya kodar dan kodar. Apa? Kodar dan kodar. Dijelasin dikit. Coba Rafa jawab, Rafa. Rafa yang jawab. Jangan Rafa yang jawab. Ayo, segera Rafa. Ayo Farisa jawab. Kalau GC ini gimana? Kalau nggak Ocha. FF. Tanya apa sih? Contoh ajaran fatalisme. Biar akan jawab. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Jihad. Apa itu kode dan kode dalam menjadi fatalisme
dalam peradaban Jamaluddin Al-Afghani ini. Pertama, karena sikap jumud. Lalu karena mereka dalam Islam adat istiadat dan paham-paham animistis mereka turut mempengaruhi rakyat. Selain itu, mereka juga bukan bangsa yang peradaban tinggi. Bahkan mereka memusuhi ilmu pengetahuan. Mereka membawa ajaran takbis, yaitu ketaatan yang berlebihan kepada penyerahan bulat kepada kodar dan kodar. Oke, sekian dari kami. Jika ada salah kami mohon maaf, dan jika ada lebihnya